Selamat datang dan kembali bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 dengan topik menyusun bisnis plan. Dalam berwirausaha, hal yang terpenting itu sebelum memulai bisnis adalah menyusun sebuah bisnis plan. Dan itu menjadi dasar atau fondasi apabila kita mau menjalankan bisnis. Kita harus tahu arahnya kemana, modalnya berapa, targetnya siapa, produk yang akan dihasilkan seperti apa, strategi pemasaran seperti apa, dan itu semuanya harus tertuang dalam sebuah business plan. Bisnis yang baik atau wirausaha yang baik itu memang memiliki business plan yang memang lengkap, karena itu menjadi sebuah peta, menjadi sebuah alur, menjadi sebuah langkah-langkah yang akan dijalankan agar bisnis itu bisa berjalan secara baik, secara berkualitas, secara maksimal, sehingga kemungkinan-kemungkinan kegagalan atau resiko-resiko yang akan kita alami sebagai pemula atau pelaku bisnis itu sudah terprediksi atau sudah ter terpolakan dan sudah diketahui, apa yang akan terjadi dan sehingga bisnis plan ini akan membantu bagi para pelaku bisnis atau startup atau pewirausaha awal. Nah, baik, tujuan akhir dari pembelajaran ini saya sampaikan bahwa perencanaan bisnis itu merupakan akhir atau goal dari perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari perkuliahan hari ini adalah mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Jadi ini mempunyai manfaat ya. Sebuah rencana bisnis atau bisnis plan itu menjadi alat kalau misalnya itu bisnisnya sudah membesar atau ingin dikembangkan, itu menjadi sebagai semacam proposal yang bisa diajukan kepada pihak ketiga, misalnya perbankan atau pemerintah dalam mendapatkan legalitas ataupun dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan suatu usaha. Itu tujuan pembelajaran dari kita mempelajari sebuah perencanaan bisnis. Saya sampaikan bahwa pertimbangan pembuatan rencana bisnis itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya nanti karena dalam sebuah bisnis plan itu akan menuangkan risiko bisnisnya seperti apa. Nah, karena di dalam bisnis itu lengkap, ada dari mulai pendahuluannya, ada mulai dari gambaran umum, ide bisnisnya seperti apa, keuangannya seperti apa, proses produksinya seperti apa, marketingnya seperti apa, tertuang semua sehingga di situ akan menjadi sebuah pemetaan, sebuah gambaran secara atau kalau istilahnya itu blueprint dalam kita memulai bisnis. Maka sehingga akan diketahui bagaimana risiko bisnis yang akan terjadi, terus kerumitan proses produknya seperti apa dan itu tertuang. Terus bagaimana eh, respon atau pembaca rencana bisnis. Nah ini saya tekankan pembaca rencana bisnis itu bisa pihak ketiga, bisa pemerintahan, bisa perbankan atau instansi-instansi lain yang misalnya kita mau mengadakan join atau kerjasama itu adalah disebut sebagai pembaca rencana bisnis. Nah, pertimbangan lain itu adalah ada step, ada langkah awal bagaimana menjadi seorang wirausaha. Nah, selain itu dalam uh, bisnis plan atau rencana bisnis itu akan dijelaskan alat bantu yang mensistematikan logika berbisnis. Nah, itu pertimbangan kenapa bisnis plan atau rencana bisnis itu perlu disusun. Nah, di sini saya ada beberapa peta ya, beberapa dimensi rencana bisnis, apa bedanya rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Nah, ada dimensi, ada waktu, kompleksitas, struktur, dan jangka waktu. Bedanya rencana bisnis atau business plan dengan perencanaan bisnis atau business planning, nah dibedakan dalam 4 dimensi. Secara waktu, business plan atau rencana bisnis itu adalah pembentukan organisasi baru, ya. Jadi mulai menyusun atau memulai pembentukan usaha baru. Nah, baik itu secara organisasi, produk ataupun jasa. Sementara perencanaan bisnis itu lebih mengarah ke pengembangan, pengembangan produk atau jasa yang dimiliki. Jadi sudah ada bisnisnya tapi produknya dikembangkan. Itu adalah perencanaan bisnis. Nah, sementara kalau kompleksitasnya ya karena baru memulai rencana bisnis itu ya masih sederhana. Sementara untuk pengembangannya sendiri ya sudah mulai melibatkan banyak pihak, sudah banyak lebih kompleks ya kan karena memang
pengembangan itu seperti berekspansi ya, meluaskan, berarti kan akan ada muncul-muncul bisnis kecil atau apa namanya bisnis di dalam sebuah bisnis. Nah, secara struktur, kalau struktur itu kalau namanya baru pemula biasanya hanya memenuhi fokus pada 3 hal utama, yaitu biasanya lebih ke strategi pemasarannya. Pertama, ide bisnisnya apa, kita tahu produk yang akan kita kembangkan atau usaha yang kita bangun itu apa. Yang kedua, ya memang strategi pemasarannya, karena kan masih pemula. Pemula itu kan butuh strategi bagaimana mengenalkan ke masyarakat. Dan yang terpenting adalah keuangan, nah modal, karena memang bisnis yang akan dikembangkan ya pasti tentunya akan ada modal, entah itu modal materi, entah barang, produk, mesin itu disebut modal ya. Nah, sementara dalam pengembangan, lagi-lagi pengembangan berarti sudah ada, dikembangkan, itu lebih menyeluruh, mengembangkan semua struktur dan fungsi. Biasanya strukturnya atau kalau kita lihat struktur organisasinya itu lebih banyak, lebih kompleks karena saling terkait. Biasanya karyawannya juga sudah mulai banyak dan sebagainya. Jangka waktu, nah jangka waktu sebagai pemula startup atau bisnis awal ya memang butuh waktu penyesuaian, butuh waktu pengenalan ke masyarakat. Kalau dalam siklus itu dia masih growth, jadi butuh waktu 3 sampai 7 tahun sampai menemukan bentuk, sampai settle, sampai bisa berjalan normal. Kalau di awal ya memang akan banyak merugi ya, banyak merugi dan sebagainya. Sementara kalau perencanaan strategis atau perencanaan bisnis karena itu lebih kompleks, lebih besar lah, itu jangka waktunya sudah lebih dari 10 tahun. Jadi rencana bisnis dan perencanaan bisnis bedanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari akan bisnis atau rencana bisnis itu seperti apa. Sebelum kita membahas tentang fokus kepada perencanaan bisnis, kita akan mencoba mengetahui pengertian bagaimana memulai bisnis ya. Banyak mengatakan bahwa bisnis itu adalah melakukan sesuatu ya, karena kita mau membangun berarti melakukan things to do, artinya melakukan sesuatu. Ya walaupun setiap orang ada 5 orang punya ide berarti kan berbeda-beda. Dengan kata lain itu it's not your business, is my business. Jadi walaupun dia bukan bisnis dulu, tapi ini adalah menjadi bisnis saya. Jadi itu menjadi melakukan things to do ya. Yang kedua adalah berbisnis berarti melakukan transaksi atau transaction. Ya, jadi kalau kita sudah bisnis ya ayo kita berbisnis pasti harus ada transaksi. Ya, transaksi nggak selalu dengan uang ya, transaksi dengan produk, transaksi dengan SDM, transaksi dengan strategi pemasaran itu semua membutuhkan transaksi. Nah, selanjutnya arti yang lain atau definisi yang lain adalah dalam bisnis itu adalah memang an organization that provide good and service. Jadi sebuah organisasi yang akan mengembangkan atau memproduksi atau membangun sebuah usaha dalam berbidang barang dan jasa ya untuk mendapatkan profitnya. Atau disebut bahwa bisnis itu adalah merupakan kegiatan enterprise ya yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan atau yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu adalah bisnis itu diawali dari seperti itu. Jadi melakukan sesuatu transaksi dan untuk menghasilkan sebuah barang dan jasa dan untuk mencapai profit dan juga menghasilkan barang jasa apa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat itulah bisnis. Oke. Apa itu rencana bisnis? Ini sekali lagi rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Yang kedua, bisnis plan atau rencana bisnis itu adalah mencakup informasi status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan. Tadi kan di depan disampaikan ada barang dan jasa. Statusnya ya adalah masih membangun atau memulai, dan yang diharapkan apa. Nah, sekali lagi bisnis itu biasanya orientasinya ke profit, keuntungannya kita mau seperti apa, ke depan kita mau seperti apa. Nah, itu sudah terplanning dari awal. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini, nah kita tahu peluang. Jadi dalam berbisnis itu kalau privasi wirausaha itu pertama kita lihat tuh peluang. Saat ini ya kita tahu ya saat ini itu seperti yang saya sampaikan karena kita masih hangat dan kita memang sedang berada di masa pandemi di COVID-19 itu ya memang itu menjadi sebuah ancaman tapi juga menjadikan peluang ya kan
Peluangnya ya karena kita bisa menciptakan, mengeluarkan, membangun dari ide itu menjadi sebuah usaha dalam kondisi saat ini. Kondisi ekonomi yang sudah berantakan ini, ya kita berharap tidak berantakan seterusnya ya. Artinya kondisi saat ini sudah mulai agak sedikit orang gelisah, banyak yang sudah di PHK dan itu muncullah ide, tercetuslah ide dan bisa menjadikan sebuah peluang pandemi ini menjadi peluang bisnis. Ya, kita sudah bahas kemarin, saya tidak perlu mengungkapkan, nanti teman-teman semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua ya memang kalau kita mau besar ya memang butuh tim. Nah, tapi kalau misalnya mau individual juga boleh ya, tapi memang sifatnya kecil. Baik, rencana bisnis. Rencana bisnis itu memang dibangun atau disusun berdasarkan situasional. Rencana bisnis cepat menjadi usang kalau memang tidak terplanning dengan baik, ya. Tapi bagi seorang entrepreneur, bagi seorang wirausaha, kalau melihat peluang, melihat kebutuhan masyarakat, pasti yang sekarang dibutuhkan masyarakat sekarang lagi viral apa sih? Nah, itu seorang entrepreneur itu harus bertindak cepat. Ya, walaupun dengan kata lain kita sudah pernah membahas tentang ATM, nggak masalah, tetapi kalau dia punya ide dan bergerak cepat, dia bisa menjalankan atau memulai bisnis itu. Juga selain gerak cepat, tetap harus sabar dan ulet ya. Namanya bisnis itu tahu bahwa akan ada risiko, ya risiko. Bisnis yang dimulai dari awal atau memulai bisnis itu kalau dari berdasarkan penelitian itu 90% pasti akan mengalami kegagalan. Tapi orang yang sabar, orang yang ulet, orang yang akhirnya tahu dengan kegagalannya atau risiko kegagalan itu dia harus langsung, oh ini gagal, harus seperti apa. Nah itu pasti akan berhasil dan bisa mewujudkan menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang sukses. Teman-teman, kalau kita membuat proposal bisnis, rencana bisnis itu yang harus kita perhatikan pertama, kalau kita mau contohnya ya, rencana bisnis kita ajukan untuk peminjaman modal ya, itu kita yang menarik sama pihak ketiga, khususnya perbankan, kalau bisnis plan itu atau proposal bisnis itu pertama singkat dan padat. Jadi nggak usah panjang lebar, nggak usah tebal-tebal, memang ada batasannya ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Terus yang kedua terorganisir rapi dan penampilannya menarik, eye catching. Ya jelas ya, kalau kita baca sebuah proposal, isinya menarik, idenya niche atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terus ya pasti akan mengundang atau misalnya membuat orang membacanya tertarik dan pasti akan memberikan respon positifnya. Dan rencana yang menjanjikan, bukan PHP, tapi menjanjikan jelas ya, proyeksi ya, proyeksi yang jelas step by step-nya seperti itu. Terus yang kedua, yang keempat adalah menghindari melebih-lebihkan proyeksi. Jadi ini kaitannya dengan ketiga, rencana yang menjanjikan. Jadi proyeksinya itu jangan terlalu muluk-muluk, yang real, yang logik ya, yang masuk akal. Itu yang biasanya akan menarik bagi seorang pihak ketiga atau kalau kita mau berbisnis orang akan oh iya logikanya seperti ini masuk akal dan memang menguntungkan, nah itu seperti itu. Yang berikutnya mengemukakan risiko yang signifikan. Jadi tahu ya kalau bisnis makanan risikonya seperti ini, kalau bisnis jasa risikonya seperti itu dijelaskan. Ya, ya tentunya dengan melihat kondisi lingkungan karena risiko itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ya. Terus memiliki tim yang terpercaya, artinya dalam mengelola bisnis itu kan pasti ada SDM-nya, terus fokus, memiliki target pasar yang jelas, usahanya realistis, tidak halu, ya istilahnya sekarang itu halu, dan lebih spesifik, lebih fokus, lebih sesuai dengan kemauan, spesifik itu lebih ke apa namanya, customize dari kebutuhan masyarakat. Itu adalah kalau kita membuat rencana bisnis yang baik. Yang selanjutnya, hal yang mendasar yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah rencana bisnis. Satu, awali dengan ide bisnis. Ide bisnis kita sudah dari awal ya, dari pertemuan satu kita sudah minta teman-teman membuat ide bisnis. Sampai minggu lalu kita sudah membuat lagi daftar list ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah minta teman-teman menuliskan semua list-list yang Anda miliki, yang menjadikan suatu kehobian atau yang menjadi gue banget, udah saya minta list ya. Dan itu lagi-lagi itu menjadi awal menjadi sebuah ide bisnis yang mau kita bangun, nggak ada masalah. Yang kedua, ide bisnis harus ada jawaban sebagai jawaban. Jadi kalau kita mempunyai bisnis A, misalnya dalam kondisi COVID, saya mau bikin jamu. Nah sekarang ini kalau Anda perhatikan jamu jahe ya, jahe merah itu sekarang lagi ngetren mahal ya. Udah memang
orang ingin hidup sehat, ya hal mahal pun kita lakukan. Nah, itu sekarang sudah banyak, ada beberapa sih, belum banyak. Tapi kalau memang ini menjadi sebuah ide perlu dikembangkan, apa salahnya, ya? Ya, apa, tidak ada salahnya kita mulai. Dan itu sudah saya amati dalam proses 2-3 bulan ini tuh ternyata bisnis jamu itu mulai banyak digemari masyarakat dan mereka berlomba-lomba. Memang tentunya ya mereka karena bahan dasarnya agak sulit ya, karena mahal ya, sehingga ya nggak semua orang bisa itu. Terus, ini, yang mendasar yang lagi yang perlu diperhatikan adalah, Anda adalah orang yang tepat. Jadi adalah bahwa ide Anda, ya, dengan karakter Anda itu sudah sesuai, ya. Jangan sampai kita maunya apa, tapi kita pingin apa, tapi nggak sesuai, tidak connect. Jadi kalau ide bisnis yang keluar dari Anda pribadi, tanpa dipengaruhi orang lain, artinya dan Anda memang nyaman, itulah Anda dianggap orang yang tepat. Tapi kadang orang kan ide bisnis dari orang, tapi dia nggak mampu menjalankan, tidak bisa, menyusun dan tidak bisa, mengembangkan, nanti ya percuma, mendingan keluar dari diri sendiri. Nah, terus kita juga tahu kalau namanya proposal bisnis itu harus dituliskan profitnya. Jadi produk ini nanti keuntungannya segini loh. Nah, itu sudah melakukan pemasaran dan kita tahu usaha kita itu untuk siapa. Jadi kita harus tahu siapa pembeli produk Anda dan modal yang kita miliki harus kita perhatikan. Nah, itu adalah hal mendasar dalam membuat proposal bisnis. Berikutnya, ada 3 bagian utama dalam membuat rencana bisnis. Ada 3 hal membuat rencana bisnis. Ya, ada konsep bisnis. Nah, biasanya konsep bisnis itu meliputi bisa bidang industri, struktur bisnis, penawaran, produk dan jasa, cara mensukseskan bisnis. Yang ketiga, market. Jelas ya, kalau kita bisnis harus ada market, ada orang, ada konsumen yang akan menjadi sasaran atau menjadi target produk atau usaha kita. Terus, ya tadi saya ulang-ulang ya, bahwa bisnis itu ya tidak lepas dari 3 ini, yang tadi saya sampaikan, ide bisnisnya apa, marketnya siapa, dan keuangannya seperti apa. Oke. Nah, teman-teman, dalam membuat proposal bisnis itu harus mengacu kepada 7 komponen rencana bisnis. Nah, ini harus ada. Nanti pada saat kita membuat rencana bisnis harus diawali dengan ringkasan eksekutif. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat sesuai dengan buku panduan, buku modul yang pernah kewirausahaan yang sudah saya sarankan waktu itu. Jadi membuat rencana bisnis itu satu harus ada ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah deskripsi bisnis analisis. Yang ketiga strategi pemasaran, persaingan, ya, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, serta analisis rencana keuangan. 7 ini tidak boleh tidak, harus ada dan berurutan. Pertama ini, kedua, ketiga dan seterusnya itu harus meliputi ini. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau bahas-bahas satu-satu, ya. Kita mau lihat satu-satu. Di sini ada ringkasan bisnisnya, ringkasan eksekutif. Apa sih yang ada yang harus dituangkan dalam ringkasan eksekutif itu seperti apa? Seperti ini. Pertama, dalam sebuah ringkasan bisnis atau membuat ringkasan bisnis eksekutif harus memenuhi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Nih, ya. Ada konsep bisnisnya, ada misinya, ya, ada produknya jelas, kalau perlu ditampilkan gambar-gambar, terus pesaingnya seperti apa, ya. Kadang ada usaha yang sebelumnya sudah ada dan kita menjadi pelaku baru dengan sistemnya ATM. Nah, kita harus tahu persaingan ini gimana gitu, dengan yang ada, dengan yang kita baru mulai seperti apa, target pasarnya seperti apa, strateginya itu harus dituangkan dalam ringkasan. Namanya ringkasan harus mencakup semua ya. Ringkasan harus mencakup semuanya. Tim manajemen itu artinya struktur. Kita yang bekerja atau yang melakukan usaha itu siapa? Anda, terus dibantu sama siapa? Nah, itu harus jelas di situ dituangkan. Nah, itu rangkuman eksekutif di awal. Yang kedua, gambaran perusahaan. Nah, ini sekali lagi kalau namanya usaha ya kita harus punya ide, ada nama. Misalnya masih pemula ya kita namanya apa? Misalnya usaha hijab. Kita mau kasih judul apa? Kalau istilahnya ya rumah produksi kita itu namanya apa? Nah, terus ada visi misi perusahaan, ya, ada gambaran sekilas tentang produknya harus digambarkan, tampilkan gambar-gambar dan sebagainya, perkembangannya saat ini seperti apa, status hukumnya dan kepemilikannya seperti apa. Tapi kalau pemula memang ini belum ada ya.
Maksudnya kayak badan hukum, baru proses nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pengembangan biasanya sudah harus dicantumkan. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu lagi-lagi eh, itu menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan karena kalau kita tidak memiliki strategi pemasaran, usaha kita juga tidak akan berjalan dengan harapan. Ya, jadi buat teman-teman, kewirausahaan itu kenapa diberikan di semester akhir? Karena sudah menggabungkan semua unsur mata kuliah yang sudah kita pelajari. Ada keuangan, ya, ada SDM-nya, ada produk, ya kan kita pernah belajar manajemen produk dan strategi pemasaran. Nah, itu semua dirangkum menjadi satu, muncullah mata kuliah kewirausahaan. Jadi integrasi dari ilmu yang kita dapatkan, kita kembangkan, kita implementasikan dalam bentuk kewirausahaan. Nah, sekali lagi strategi pemasaran itu menjadi hal yang penting, ya kan? Ada 7-6 tahap yang ini nanti teman-teman juga bisa baca dan bisa bisa dicek di buku panduan ya, buku apa? Buku pedoman, maaf, buku pegangan mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, analisis persaingan. Nah, ini penting ya. Kalau kita memulai bisnis, kita harus lihat di luar sana, di sekitar kita itu bisnis yang kita mau coba kita bangun itu ada nggak di tempat lain. Nah, kalau ada nggak masalah, tetapi kita harus tampil dengan yang berbeda, yang unik, yang difference. Jadi pangsanya pun kalau bisa berbeda, karena apa? Ini menentukan nasib kita, nasib usaha itu bisa berjalan atau tidak. Kalau kita membangun usaha dengan yang sudah ada, itu kemungkinannya gagal besar. Untuk mencapai gagal, untuk mencapai profit ya otomatis ya jangan diharap ya. Kalau kita memulai bisnis baru, itu sekali lagi perhatikan di kanan kiri kita. Contoh ya, yang kemarin kita bahas contoh Kentucky Fried Chicken. Kita tahu McD atau Kentucky itu harganya mahal ya, biasanya harus ke resto, dia harus tempatnya tempat yang bagus, yang nyaman, yang menarik dan sebagainya. Tetapi marketnya kan nggak semua kalangan, tidak semua segmennya atau marketnya tidak semua kalangan. Mereka hanya level-level tertentu, anggaplah menengah ke atas, karena mereka punya uang lebih, dia datang ke kampus dan datang ke tempat untuk bisa membeli. Nah, tetapi bagaimana dengan market yang di bawah itu atau yang menengah ke bawah? Secara kemampuan membelinya mereka tidak mampu karena terlalu mahal, maka kita bisa menciptakan maka muncullah sabana, muncullah IPO atau pendaki yang di pinggir jalan dan sebagainya, muncullah contoh-contoh bisnis yang serupa itu mulai bertebaran. Nah, itu kenapa? Karena mereka memperhatikan ini kalau di mall mahal, ya oke. Tadi kita menciptakan yang lebih murah, yang lebih terjangkau oleh masyarakat di level menengah ke bawah. Maka muncullah itu. Nah, itu contoh. Nah, gimana persaingannya? Nah, kalau misalnya kita satu lokasi sudah ada 2 3 dengan yang sama, ya kita jangan memunculkan di situ, kita bisa pindah lokasi ke tempat yang lain. Apakah harus sewa? Tidak harus juga. Nah, biasanya kan banyak cara ya, banyak cara. Makanya kalau entrepreneur itu ide kreatifnya itu muncul. Jadi tidak mentok misalnya, wah saya mau usaha ayam Kentucky, tapi di sini udah ada. Tidak putus sampai di situ, biasanya langsung berkembang. Wah saya mendingan coba di sini. Saya mendingan buka dengan tampilan gerai yang berbeda dengan nah itu adalah idenya seorang kreatifnya seorang entrepreneur seperti itu. Nah, yang kelima adalah membuat rencana desain dan pengembangan. Pertama ya kita harus tahu tujuan jangka, karena desain dan pengembangan berarti kita harus menjelaskan tentang tujuan usaha jangka panjangnya, strateginya seperti apa, sasaran dan jadwal pencapaiannya atau buat apa ya roadmap atau semacam target time schedule-nya harus jelas, terus mengevaluasi resiko. Tahun ini targetnya berapa, kemungkinan resikonya gagal seperti apa, dan yang terakhir adalah exit plan. Ya, exit plan itu lebih ke pengembangan. Nah, yang keenam, rencana operasi dan manajemen. Ya, ini yang harus dituangkan nanti adalah membahas atau menuangkan tentang fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, research and development, karena perlu ya, kalau kita mau mengembangkan produk ya perlu diriset dulu, diteliti dulu. Ya, Anda pernah berpikir tidak? Ya, kita pernah McD itu kan pertama kali muncul cuma ayam goreng Kentucky biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang itu variannya banyak sekali. Itu contoh makanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pandemi ini, ya, kita tahu ya, kita berbicara yang kecil saja, masker.
Masker itu kita taunya yang kita jual di apotek ya, yang sempat langka, yang sempat harganya ratusan, padahal waktu beli, waktu sebelum terjadi pandemi harga masker itu hanya 25, udah satu box yang isi 50 dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini idenya masyarakat mulai keluar. Ide-ide kreatif itu muncul, maka muncullah berbagai varian masker yang bisa kita dapatkan di mana-mana, yang dengan model, dengan warna, dengan desain yang berbeda-beda. Nah, itu adalah masuk ke sini, R&D, Research and Development, dan pengembangan produknya seperti apa. Terus keuangannya seperti apa, ini hampir sama ya. Jadi antara poin 1, komponen pertama sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu saling terkait, saling terintegrasi, jadi tidak akan pernah melenceng. Jadi harus fokuskan apa yang harus menjadi sasaran sebuah atau dalam menyusun sebuah proposal bisnis itu yang harus kita perhatikan. Yang ketujuh, nah ini yang ketujuh itu langkah ketujuh adalah menganalisis rencana keuangan. Oke. Nah, teman-teman sudah pernah mempelajari akuntansi, sudah pernah belajar manajemen keuangan, akuntansi manajemen. Nah, ini adalah waktunya Anda menuangkan di sini, ya kan? Anda memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang keuangan itu harus bisa memproyeksikan pendapatan, ya. Pendapatan, terus bisa memproyeksikan aliran kas, keluar masuknya kas ya, cash flow, terus harus bisa mampu membuat neraca, terus sumber modal dan penggunaannya, asumsi yang digunakan, sama analisa BEP, break even point, payback period, dan IRR dan NPV itu semua sudah Anda terima, sudah pernah Anda pelajari di manajemen keuangan ya. Jadi saya yakin teman-teman semuanya bisa menyusun dengan baik. Nah, ini yang perlu disampaikan dalam sebuah proposal ini, satu harus ada lampiran, nanti ada resume, ada rekomendasi, foto-foto. Foto-foto ini adalah memang yang tadi kalau kita mau membangun usaha, usahanya apa dibutuhkan ya. Terus rincian keuangan detailnya harus menjadi sebuah lampiran. Jadi ini yang terakhir, tips rencana bisnis yang baik itu satu, penampilan menarik. Yang kedua, halaman judulnya harus ada cover. Jadi isinya, kontennya harus menarik. Terus ada covernya. Terus biasanya nggak usah terlalu panjang, nggak perlu 50 halaman, cukup 10 sampai 20 halaman. Ada ringkasan dan jangan lupa daftar isi. Daftar isi itu memudahkan pihak ketiga atau pembaca rencana bisnis yang tadi saya sampaikan. Siapa pihak ketiga? Bisa perbankan, bisa pemerintahan, atau unit atau instansi atau perusahaan lain atau usaha lain yang mau kita ajak bekerja sama seperti itu. Baik, inilah materi kita untuk pertemuan ke-13, yaitu bagaimana menyusun sebuah rencana bisnis. Seperti biasa dari paparan yang sudah saya sampaikan ini, kembali teman-teman mulai membuat sebuah rancangan, ya. Ini masih terkorelasi dengan tugas di pertemuan sebelumnya, di mana seperti yang sudah dibuat pada pertemuan 12, Anda membuat sebuah daftar ide atau daftar apa yang ada dalam diri Anda. Kemarin kalau nggak salah ada 2 yang harus dituangkan dan dibuat plan-nya. Nah, sekarang hari ini tugasnya adalah dari yang sudah disebutkan kemarin 2, itu harus dibuat sebuah rencana bisnis, tapi secara global dulu. Secara global, yang mengacu 7. Jadi ada unsur ringkasan eksekutifnya ya, sampai kepada rencana keuangannya yang 7 di slide yang terdahulu ya, itu ada 7 dan harus ada dimasukkan seperti itu. Nah, untuk langkah awal sebelum kita nanti masuk ke pertemuan berikutnya praktek membuat bisnis plan, Anda membuat satu lembar gambaran tapi yang mencakup tentang 7 dan secara globalnya seperti apa. Ya, nanti penjabarannya ya kita praktek di pertemuan berikutnya. Nah, jadi tugas hari ini memang membuat ini dengan hanya menampilkan 7 komponen dan secara garis besar ditulis dalam selembar kertas A4 ya. Untuk waktu pengumpulan, due date dan time-nya nanti kita bisa lihat di e-kampus. Nah, sekarang kita akan kembali ke e-kampus, bisa melanjutkan tugas mandirinya. Nah, saya mengakhiri pertemuan 13 ini dan saya berharap pertemuan ini semakin memantapkan Anda semuanya untuk menjadi entrepreneur muda, pemula atau startup dengan membuat dengan diawali membuat bisnis plan dari ide yang sudah Anda miliki.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.